Nonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di channel YouTube Melayu Amanah Umat. Kurap kuning panus segala macam berkah bu. Dan kalau punya anak perawan, Nikahin sama santri. ketika masyarakat aja dibawa ke surga, Mas Bro. Apalagi anak ibu. Masya Allah. Masya Allah. Dan Mas Bro tahu nggak tadi yang ceramah siapa Mas Bro? Siapa emang? Itu masih ada sama saudaraan sama saya Mas Bro. Saudaraan kayak gimana tuh, Dari Mas Bro? Mamang Mas Bro. Dari Mamang, Dari Bapak Mas Bro. dari Bapak. Jadi bapaknya Kiai Munawir sama bapak saya tuh bapak-bapak Mas Bro. Bapak-bapak, Iya. Masya Allah. Jadi Mas Bro ngomong-ngomong tadi ketika menyampaikan itu, Mas Bro ada yang menangkap segala sesuatu yang disampaikan nggak tadi? Ih, Sama? jangan ditanya dong. Ada. Enggak Ya. ngantuk tadi ngopinya, duh belum nih. Saya kirain ada. Itu namanya ceramah Parno Bu. Apa ceramah Parno? Bubar melongo. Jadi nggak ada yang didapat. Tadi tuh yang disampaikan oleh Kiai itu adalah tentang berkat. Berkat. Kalau di Lampung Mas Bro, kalau ada orang-orang bawa berkat itu bahasanya beda panggilannya. Gimana manggilnya tuh? Dipanggilnya setan berkat. Parah orang Lampung dia. Tumpuk keluarga saya datang tuh, I love you Lampung. Saya dari Lampung Mas Bro. Masya Mas Bro dari mana? Dari Walantaka dekat saya. Mas. Lampung begal. Kan terkenal begal ya, saya dari Lampung Mas Bro. Nanti di kartu kuning. Allaman unzila alaihi al-Qur'an wasallim alaihi wataqabbal minna khatmal Inilah para penghatam Al-Quran santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nailul Amanah Umat Angkatan ke-8. Kegiatan yang pertama, Abdul Ghani, putra daripada Bapak Ahmad Dhani almarhum dan Ibu Siti almarhumah. Terdapat dalam surat 15 Januari tahun 2001, Kampung Desa Mandaya, Kecamatan Caruman, Serang, Banten. Penghatam yang kedua, Sofyan Alanudin, putra dari Bapak Zainul dan Ibu Amsah. Tempat tanggal lahir, Pandeglang, 18 Mei tahun 2000. Alamat, Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penghatam yang ketiga, Ashari, putra dari Bapak dan Ibu Siti Masita. Tempat tanggal lahir, Tangerang, 12 Maret tahun 2000. Alamat, Kelurahan Merah Tok, Kecamatan Bina, Kota Tangerang. Penghatam yang keempat, Maulana Wali, putra dari Bapak Nurhadi dan Ibu Maria Ulfa. Tempat tanggal lahir, Bandar Lampung, 8 September tahun 2004. Alamat, Jalan Imam Bonjol, Satria, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura Baru. Penghatam yang kelima, Asri Naira Azahra, putri daripada Bapak Asraf dan Ibu Mulika. Tempat tanggal lahir, Surah, 11 Mei tahun 2005. Dan Muhammad dari Desa Mandaya, Kecamatan Caruman, Serang, Banten. Penghatam yang keenam, Intan Nuraini, putri dari Bapak Jumri dan Ibu Amalia. Tempat tanggal lahir, Serang, 2 Agustus tahun 2003. Alamat, Kampung Sombeng, Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang, Serang, Banten. Penghatam yang ketujuh, Munawwarah, putri daripada Bapak Jumali dan Ibu Sayara. Tempat tanggal lahir, Serang, 2 Agustus tahun 2005. Alamat, Kampung Alun-Masjid, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Cilukoto, Serang, Banten. Penghatam yang ke-8, Sartuna, putri dari Bapak Jamani dan Ibu Amsina. Tempat tanggal lahir, Serang, 8 November tahun 2003. Alamat, Kampung Megaraksa, Kecamatan Cilukoto, Serang, Banten. Penghatam yang ke-12, Lina Winasi, putri daripada Bapak Wardi
tanggal lahir Serang 24 Oktober tahun 2003. Angkatan yang ke-10 Asnawati, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Asy. Tempat tanggal lahir Serang 30 Oktober tahun 2002. Alamat Kecamatan Turun Kota Serang, Banten. Angkatan yang ke-11 Putra daripada Bapak Ahmad dan Ibu Asy. Serang 5 Februari tahun 2007. Kampung Januari Kota Serang, Banten. Angkatan yang ke-12 Adi Yudi, putra dari Bapak Idris dan Ibu Antini. Serang 13 Agustus tahun 1999. Alamat Kampung Dalam Angkatan yang ke-12 Mustafa ya Habib Rahmani, dan penghantar yang terakhir Munfasir, putra dari Bapak Haji Yasa dan Ibu Hajah Oci. Tempat tanggal lahir Pandeglang 20 April tahun 2000. Alamat Kampung Walangsanga, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan inilah nama-nama penghatam Santri Nailul Amanah angkatan yang ke-8. Dan kepada para penghatam dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kepada para wali penghatam agar hendaknya menyawer sebagai tanda simbol daripada kekuatan khatib. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im la Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau anaknya belum baca jangan naik dulu. Iya, ini kagak kenapa. Dari sini naik. Yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah inna 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kepada wali penghatam, jikalau anaknya belum baca maka jangan naik terlebih dahulu.
yang belum membacakan diharap jangan maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Buat pintu masuk di sebelah kanan kalau ingin mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah huwallahu akbar. La lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah huwallahu akbar. La Para wali penghatam diharap tidak pulang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu
yastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatan tab fi jidiha hablum mim masad. La Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. La kepada wari penghatam agar tidak pulang dulu sebab habis ini masih ada acara syahadah didampingi oleh keluarganya masing-masing. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati
Atam sekali lagi harap tidak pulang terlebih dahulu, karena setelah ini ada pembagian syahadah didampingi keluarganya masing-masing. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah.
menghatam dengan sangat kepada para wali penghatam. Mohon dengan sangat kepada wali penghatam untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena acara selanjutnya adalah acara syahadah yang harus didampingi keluarga. Kau adalah pelintang yang beri terang jalan hidup kami. Kau adalah tinta yang melukis semangat hidup kami. Kau adalah pahat yang mengukir indah jalan kami menuju masa depan. Kau adalah rambu-rambu yang menuntun kami ke jalan yang lurus. Setiap waktu Kau ingatkan kami dengan alunan suara nan indah penuh arti. Jiwa kami, raga kami melihat jasa-jasamu, melihat keluh kesahmu, dan melihat perjuanganmu, sehingga pribadimu menjadi cermin indah bagi kami. Guru, cinta yang kau tampakkan amatlah indah. Setetes kasih sayang kami, kau balas lautan mutiara. Segudang ilmu kau berikan, akan tetapi hanya kami balas dengan lontaran kalimat menyakitkan. Maafkan kami yang belum mampu balas jasa-jasamu. Karena kamu selamanya bagi duka bukan terpecah menjadi bahagia, dan air mata yang telanjur jatuh tak akan berubah menjadi nestapa. Terkadang di satu waktu prasangka menjauhkanmu dariku, tapi sungguh sahabatku, amarah tak akan bertahan lama di kalbuku. Ingatlah sahabatku, kita pernah duduk bersama, melukis langit dengan impian. Tak pernah kau tempatkan masalahmu. Tak terasa kami anakku sudah mulai dewasa. Ibu, maafkan kami yang belum mampu untuk membuat ibu tersenyum bangga. Untuk ayah, sungguh mulia perjuanganmu, tapi kami seakan menoleh, tak peduli betapa besar upayamu. Tetesan-tetesan air keringatmu, derayan-derayan air matamu, bait-syair-syair dari doamu, itu semua kau persembahkan hanya untuk kami, agar kami menjadi insan yang berguna. Guru, ibu, ayah, tanpamu kami bukanlah apa-apa.
Sekali lagi kami mengingatkan kepada para penghakam atau wali sakti untuk tidak meninggalkan lapangan. Setelah ini ada pembagian syahadah yang harus didampingi keluarganya masing-masing. Saya selaku pensurah yang pertama akan mensurahkan surah Al-Asr. Asbabun nuzul surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah ke-103 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat 14 kata 73 huruf. Kata Al-Asr berarti waktu atau masa dan diambil dari ayat yang pertama. Surah ini menggunakan isi dalam surah ini mengandung makna bahwa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Surah Al-Asr merupakan sebuah surat dalam Al-Quran yang dapat dimiliki oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, sangat sedikit di antara kaum muslimin yang dapat memahaminya. Meskipun surah ini pendek, akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau tadabbaru nasi hadhihi syuratul law sa'athum." Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi. Di dalam ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, kata lafi merupakan gabungan dari huruf lam yang berarti sumpah, dan huruf fi mengandung makna wadah atau tempat. Sedangkan kata khusrin memiliki banyak arti. Di dalam ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata tawassaw berasal dari kata wassa yang berarti sumpah, dan kata al-haqq artinya adalah sesuatu yang mantap dan tidak berubah. Sedangkan kata sabri memiliki arti kerugian yang besar. Maka dari itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan dalam tafsir Al-Munir, sesungguhnya semua manusia itu akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Sekian dan terima kasih. Saya selaku pensurah selanjutnya akan mensurahkan surat Al-Kautsar. Asbabun nuzul surat Al-Kautsar.
Surat Al-Kautsar adalah surat ke-108, 3 ayat 10 kata dan 43 huruf berdasarkan susunan mushaf. Dan surat ke-15 berdasarkan urutan pewahyuan dalam Al-Quran. Surat ini dinamakan Al-Kautsar karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ini yang memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW berupa Kautsar. Surat Al-Kautsar merupakan salah surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah bahwa kami telah memberikan Kautsar, nikmat yang berlimpah. Di dalam tafsir Al-Munir, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an terkait asbabun nuzul surat Al-Kautsar bahwa Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak, kemudian beliau mengangkatkan kepalanya seraya tersenyum. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat." Kemudian beliau membacakan surat Al-Kautsar. Tahukah kalian apakah surah Al-Kautsar itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, "Huwa nahrun a'tadihi Rabbi azza wa jalla fil jannati alaihi khairun katsirun." Al-Kautsar adalah sebuah sungai, telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Turidu alaihi ummati yaumal qiyamah atiyatuhu adadal kawakibu yuhtalijul abdu minhum. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadahnya sama dengan bilangan bintang-bintang. Diusir dari salah seorang hamba. Fa'aqulu ya Rabbi innahu min ummati. Maka aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Allah menjawab, fayaqulu innaka tadri ma uhdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buat sesudahmu. Hadis riwayat Ahmad. Sekian dan terima kasih. Saya selaku pensurah selanjutnya akan menyurah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 yang terdiri dari 4 ayat, 15 kata dan 47 huruf. Berdasarkan susunan mushaf dan surat ke-22 sesuai urutan pewahyuan dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang biasa dibaca oleh setiap muslim usai membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Lantaran keyakinan yang kukuh terhadap kandungan-kandungan tauhid, surah ini bagi orang-orang yang suci hatinya dan memperoleh keikhlasan, sehingga surat ini disebut Al-Ikhlas. Berkenaan ketika orang Quraisy meminta penjelasan tentang Tuhan kepada Rasulullah SAW, surah ini kemudian turun untuk menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan, sesungguhnya Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Lalu Allah menjadikan surat Al-Ikhlas menjadi 1 bagian dari 3 bagian tadi. Lalu Al-Qadim mengatakan bahwa Al-Maziri berkata bahwa maknanya adalah Al-Quran itu ada 3 bagian, yaitu membahas tentang kisah-kisah, hukum dan sifat-sifat Allah. Sedangkan surat Al-Ikhlas ini berisi mengenai sifat-sifat Allah. Oleh karena itu surat ini disebut sepertiga Al-Quran dari bagian yang ada. Dalam hadis diriwayatkan, An Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyujiru ahadukum ayyaqra fi lailati thulutsal Qur'an. Qalu wa kaifa yuqra'u thulutsal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an. Dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka pun berkata, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Menurut Said Qutb dalam tafsir Fi Dilalil Quran, kata ahad terambil dari akar kata wahdah yang artinya kesatuan. Sedangkan kata wahid yang berarti 1.
Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah, yang artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk selainnya. Menurut Said Qutb, Qul huwallahu ahad adalah lafal yang lebih halus dan lebih lembut daripada kata ahad, sebab ia menyandarkan kepada makna wahid, al-hadiyatil wujud, dan kesan wujud. Oleh karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, dan tidak ada maujud yang hakiki kecuali wujudnya. Segala maujud yang lain hanyalah berkembang dan muncul dari wujud dzatiyahnya. Dalam ayat kedua, menurut Said Qutb dalam tafsir Al-Misbah, kata as-samad terambil dari akar kata somada yang artinya menuju, sedangkan as-samad merupakan kata jadian yang artinya yang dituju. Menurut Said Qutb, as-samad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluknya. Dalam ayat terakhir, Said Qutb menjelaskan kata kufuan terambil dari akar kata kufu yang artinya sama. Tidak ada seseorang pun yang sama apalagi setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai pesurah terakhir yang akan menyurahkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Asbabun nuzul surat Al-Falaq waktu subuh adalah surat yang ke-113 berdasarkan susunan mushaf dan surat ke-17 dengan jumlah 5 ayat, 23 kata, 73 huruf. Sesuai urutan pewahyuan Al-Quran, surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat Al-Falaq sama dengan surah-surah seperti Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Berada satu deretan surat yang bernama Fathul dan mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi sebagian urusan buruk yang menimpa manusia. Sedangkan surat An-Nas adalah surat yang ke-114, 6 ayat, 20 kata, 78 huruf. Sesuai urutan pewahyuan Al-Quran, surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah dan surat terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas menginstruksikan kepada orang-orang beriman untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi was-was. Terdapat sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat An-Nas untuk tahfidz Hasanain, Imam Hasan dan Imam Husain. Kedua surat ini disebut Al-Mu'awwidzatain, yakni dua surat yang menuntun pembacanya tempat perlindungan. Kedua surat ini turun dalam satu paket dan sering disebut dengan Falaq bin Nas. Menurut pendapat Hasan, Ikrimah dan Jabir, kedua surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Dan ada juga yang berpendapat kedua surat ini tergolong sebagai surat Madaniyah. Itu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau foto-foto sama Abuya Pemot di sebelah panggung.
Itulah acara-acara daripada penghatam santri Nailul Amanah yang ke-8.